Tadi belum saya ukur ya. Ini belum saya ukur panjangnya berapa ini. Panjangnya berapa kita ukur sobat. Panjangnya ini 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Garis Mularang. Seperti biasanya sobat, sebelum videonya Bang Komet pada pagi hari ini kita lanjutkan. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sobat. Dan semoga saja pada kesempatan pagi hari ini para sobat semua selalu dilimpahkan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sobat, untuk kesempatan pada pagi hari ini Bang Komet akan mereview dua buah keris, dua bilah keris pusaka. Saya katakan dua buah keris pusaka karena keris-keris ini merupakan keris-keris yang mempunyai estimasi tangguhnya itu tangguh sepuh, dan ini benar-benar memang original dari huntingan Bang Komet yang saya lakukan sebelum-sebelumnya sobat. Jadi keris ini mempunyai warangka yang memang original bawaan dari saat kita mendapatkan pusaka ini sobat. Namun untuk warnanya ini sudah ada perbedaan karena memang ini keris ini setelah saya dapatkan ini sudah saya lakukan penggosokan uang atau restorasi pembuatan penggosokan dari warangka ini, sehingga warangka ini tampilannya sudah cukup lumayan menarik sobat. Sudah cukup lumayan menarik dan ini dengan bahasanya ini asli original, naturalisasinya itu kelihatan. Ini tidak mengandung bahan pewarna, ini hanya sekedar sudah saya gosok saja dan hanya kita lapisi dengan minyak, kita oles dengan minyak biasa sehingga warnanya seperti ini sobat. Nah, warna kayu yang warnanya seperti ini sudah bisa bahasa kalian sudah kita bisa tandai bahwa keris-keris ini dulu memang warangkanya dibuat dengan memakai bahan kayu Timoho yang cukup lumayan sepuh sobat. Oke, mari kita review keris ini untuk sebagai gambaran mungkin video yang lebih detail lagi, karena mungkin dari para pemirsa, sobat pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ini sebagai referensi, sebagai awal referensi untuk membuat hati panjenengan itu srek, mungkin saja srek dan akhirnya memahari dari pusaka-pusaka sepuh yang memang original. Jadi yang pertama, keris ini mempunyai latar belakang dulu saya dapatkan dari lokasian, itu dimiliki oleh seorang warga yang memang mempunyai tingkatan secara ekonomi ya sedang-sedang saja. Orang desa itu kan biasa sedang-sedang saja, seorang petani dan bisa dikatakan itu bukan juragan tapi buruh tani lah, itu buruh tani, sehingga pusaka ini adalah pusaka-pusaka yang memang kalau saya mengatakan ini warisan dari beberapa nenek moyang terdahulunya. Jadi keris ini saya estimasikan sepuh original, jaminan sepuh original. Oke, kita dengan warangkanya ini memakai warangka jenis warangka model-model gayaman sobat. Warangka jenis model-model gayaman dengan berbahankan ini kayu Timoho. Kayu Timoho yang mempunyai tingkat ketuaan dari kayu ini, kalau saya katakan ini melihat dari kerasnya struktur dari serat kayu ini kayu ini sudah mempunyai cukup umur, sehingga ini dari warna yang tidak mempunyai pelet seperti ini sudah warnanya kekuning-kuningan. Jadi keris ini saya katakan mempunyai warangka dari berbahankan kayu Timoho yang sudah umur tua sobat. Namun ini cukup pelit peletnya tidak terlalu banyak. Peletnya hanya di bagian pinggiran dari kalau orang desa mengatakan itu galeh. Ini galeh yang ini warnanya berbeda, ini namanya galeh, dan di bagian pinggiran ini adalah pelet. Nah, pelet ini mungkin dahulu terbentuk memang serat air yang memang dimasuki air sehingga suatu pembaceman itu seperti itu. Kayak kayu jati itu kalau sudah masuk
di aliran kayu itu warna juga akan seperti ini, namanya serat monel. Kalau orang desa itu di daerah saya itu namanya serat monel. Kalau di ini serat peletnya itu cukup sedikit. Untuk yang bagian dedernya sobat, dari deder ini kalau saya mengamati dari warnanya, dari warna deder ini mempunyai bahannya, ini bahan kayunya itu dari kayu apa namanya, sawu. Kalau saya mengatakan sawu, tapi ini sawu yang sudah mempunyai umur tua sobat. Ini dari tatan apa ini namanya, saya kurang paham ya, ini namanya apa, seperti ini tataannya cukup detail sobat, halus dan detail. Ini menandakan bahwa keris ini memang dispesialkan dengan sandangan-sandangan yang cukup lumayan bagus. Ini detail, lihat coba, ini sampai amati, ini tataan lama, ini tataan lawasan original, ini deder originalnya. Ini dedernya bagus sekali, ini detail sekali, ini kecil-kecil tatanya cukup detail. Ini cuma ini di bagian sini ini ada retak, namun ini tidak tembus sobat, tidak tembus bagian belakang, ini hanya retak, tidak tembus. Nah, ini motifnya cukup bagus, ini ada motif-motif yang bagus. Ini dedernya berbahankan kayu sawu sobat, kayu sawu, dan di bagian peloan dari pusaka ini, peloannya memakai bahan kayu timoho dan mempunyai model-model gayaman ngayu Surakartonan ya sobat. Ini gayaman Surakartonan dan mempunyai peloan yang cukup besar. Dan di bagian pendoknya ini sendiri, bagian pendok ini berbahankan, kalau Bang Komet mengestimasikan ini termasuk dalam kategori pendok-pendok yang mempunyai bahannya itu bahan dari kuningan dan temah dan perak sobat, sehingga warna dari pendok ini warnanya itu keputih-putihan namun ada unsur-unsur kuningannya, sehingga ini dinamakan dengan pendok berbahankan kuningan suwoso sobat, suwoso, dan mempunyai tingkat ketebalan yang cukup tebal. Ini pendoknya cukup tebal dan masih utuh sobat, masih utuh. Yang pasti ini adalah keris yang saya dapatkan dari lokasian hunting Padusunan sobat. Saya jaminan original keris ini. Ini bukan keris baru, bukan keris ST Winan ataupun Larasan. Oke, ini kita coba lihat isinya sobat, bilahnya bagaimana sobat ya. Nah, inilah sobat, ini keris ini memang dahulu juga sudah pernah saya review. Karena ini saya review lagi, karena mengapa? Mungkin dari sobat-sobat pemirsa yang lain yang belum melihat dari video khususnya review keris ini, mungkin saja nanti akan apa ya istilahnya itu mempunyai gambaran jika mungkin ada yang mau memahari dari pusaka ini. Ini pusakanya sudah agak keluar bibit-bibit karatnya sobat, karena sudah ada 2 bulan ini kita belum melihat isinya lagi. Nah, inilah sobat, ini penampakan keris yang mempunyai bilahnya itu bilah lurus sobat, bilahnya bilah lurus, dan mempunyai gonjonya itu gonjo iras, dan di bagian sor-sorannya ini bilahnya ini cukup besar, cukup gede sobat. Bilahnya cukup gede. Nah, bilahnya cukup besar dan besinya itu sangat sangat pulen dan sangat menyatu sekali ya. Ini antara bilah baja, bahan material bajanya dengan besi dan pamornya. Ini seakan-akan itu tidak terlihat serat dari serat tempanya, seakan-akan tidak terlihat serat tempanya sobat.
Ini sobat penampakannya. Keris-keris seperti ini kalau Bang Komet sendiri, ini materi-materinya ini cenderung kayak materi-materi yang dibuat di era-era Penjajaran sobat. Ini materialnya ini kayak material yang dibuat oleh bahan-bahan, dibuat dari bahan-bahan di era-era Penjajaran sepuh seperti ini. Kadang beberapa literasi, beberapa keris yang banyak menangguhnya itu menangguh era-era Penjajaran, itu besinya ya kayak seperti ini sobat. Nah, besinya kalau dikatakan kering ya tidak kering, dikatakan basah juga tidak basah, lembabnya tidak. Ini sedang-sedang saja tuh mak. Seratnya itu begitu menyatu, namun juga besinya itu kayak gimana ya, sulit menjelaskannya. Ini antara bahan pamor yang gemerlapan, ini gemerlapan, ini pamornya yang gemerlapan. Pamor ini gemerlapan. Ini adalah suatu bahan yang bukan bahan ya, hasil dari penempaan yang begitu panjang dan mempunyai tingkat kepanasan yang sangat tinggi, sehingga leburnya suatu bahan yang berbahankan dari nikel, atau pamor-pamor dari meteor itu akan seakan-akan itu melebur menjadi satu kesatuan dari bilah keris tersebut. Coba sampai amati. Ini sebenarnya cukup bagus keris ini. Ini saya dapatkan juga sudah rodok muni ya sobat ya. Harganya itu sudah agak muni itu ya agak mahal itulah. Jadi kerisnya masih utuh. Panjang bilah dari pusaka ini sobat, ini cukup lumayan panjang. Dan mari kita coba lihat detail dari panjang pusaka ini sobat. Ini kita pakai meteran ya sobat, karena memang ada pendapat yang memang jika kita mengukur suatu pusaka keris ataupun tosanaji itu memakai jengkal tangan itu kurang bagus. Nah, itu suatu ilmu yang saya dapatkan juga. Jangan menjengkali, jangan mengkilani. Kalau wong desa ngarep ngilani, aja dikilani pusaka Mas, kurang elok seperti itu. Matur suwun para sobat yang ada di sana, yang di luar sana, matur suwun atas masukannya. Itu salah satu tambahan ilmu bagi Bang Komet. Coba kita ukur sobat ya, panjangnya berapa ini? Panjang dari pusaka ini berapa? Coba kita ukur bersama-sama sobat ya. Nah, ini panjang bilahnya kita coba ukur. Nah, di sini sobat, ini panjang bilah ini 39 sobat, 39 cm setengah. Ini hampir 40 sobat. Kalau di ujung sini 41, kalau sampai sini 40. Sampai ini 41 ya. Ini panjang bilahnya itu 41 cm sobat. Ini hampir bisa dikatakan sebagai keris-keris yang mempunyai model-model keris corok sobat. Keris corok yang ukurannya panjang, tapi coba diukur sampai ujung sini sampai ujung sini ini bisa dikatakan keris corok. Namun apabila diukur dari sini sampai sini, ini panjangnya 39,5 cm sobat. Ini keris yang cukup panjang sobat. Keris yang mempunyai dapurnya itu dapur brojol dan mempunyai gonjo iras sobat. Gonjo iras dengan pamornya itu pamor Masir Malelo. Tapi kalau kita amati secara detail, apabila ini sudah diwarangi, ini bisa keluar,
mungkin saja nanti ini bisa menjadi pamornya itu pamor Banyumilinan sobat. Pamor Banyumili atau orang Jawa atau orang desa itu mengatakan bisa dikatakan keris-keris yang mempunyai pamor singkir sobat ya. Keris ini sepuh original. Keris ini sepuh original dan mempunyai estimasi tangguhnya. Kalau saya mengatakan ini kategori tangguhnya itu tangguh Pejajaran Sepuh sobat. Tangguh Pejajaran Sepuh dan dibuat oleh sang empu yang terkenal itu Empu Sombro. Empu Sombro memang yang terkenal itu pembuatannya itu adalah keris Betok Sombro. Betok Sombro yang memang itu kalau yang sudah termasyhur itu dibuat dengan pejetan tangan, pejetan jempol, pejetan tangan dari sang Empu Sombro sobat. Empu Sombro adalah empu wanita yang sangat terkenal di dunia perkerisan khususnya di Jawa sobat. Oke sobat, ini keris dapur brojol dengan estimasi tangguhnya tangguh Pejajaran Sepuh, dibuat oleh sang Empu Sombro dan mempunyai pamornya pamor Masir Malilo, bisa juga jadi pamor Banyumili sobat. Ini keris sepuh dan ini original, peksinya pun masih utuh, jaminan peksi utuh. Silahkan saja mungkin dari para pemirsa yang kebetulan melihat dari video ini dan memang suka di dunia Tosanaji sebagai uri-uri budaya terkait dengan budaya Tosanaji di Nusantara ini, silahkan saja chat WA-nya Bang Komet untuk maharnya berapa Bang Komet itu. Maharnya ini kira-kira dengan lomboknya itu lombok abang gede 1 sobat ini. Ini lombok abang gede siji. Ini maharnya kira-kira, tapi nanti bisa chat WA-an lah sobat ya. Yang penting kita bisa komunikasi, kita bersilaturahim walaupun dengan lewat video YouTube. Oke sobat, untuk keris yang kedua sobat. Keris yang kedua ini keris yang memang dahulu juga saya dapatkan dari huntingan di saat-saat awal-awal, bukan awal ya, pertengahan dari saya mengkoleksi keris. Keris ini dulu kita dapatkan juga dari tetangga desa dan saya pun meyakini bahwa keris yang saya dapatkan dari lokasian yang mempunyai berlamur karate kandel itu pasti saya estimasikan keris sepuh sobat. Tidak mungkin keris yang sekarang itu dengan karat yang sudah mengkental sekali atau menjadi platina, sulit sekali dilepas. Kalau keris-keris di era Kamardikan ke sini, apabila itu walaupun diproses itu tetap masih platinanya belum terbentuk dengan kuat sobat. Oke, kita akan review sobat untuk keris yang kedua. Keris yang kedua ini, keris ini mempunyai warangkanya itu jenis warangka jenis model Gayaman Ngayogyakarta. Model Gayaman Ngayogyakarta berbahankan ini bahannya itu bahan kayu timoho juga sobat. Kayu timoho dengan model gandarnya itu gandar sambungan. Namun keris ini di bagian belewahnya ini berbalutkan kulit penyu sobat. Ini adalah kulit penyu, berbalutkan kulit penyu. Di sini ini ada balutan kulit penyu. Dan pendok ini pendok lawasan sobat. Pendok lawasan yang kalau bisa dikatakan ini juga termasuk dalam kategori kuningan sari sobat ini. Termasuk kuningan sari. Dan bagian peloan dari pusaka ini, pusaka warangkanya ini peloannya memang agak kecil sobat. Agak kecil, ukurannya kecil tapi nyentrik, panjang. Ini bagian gandarnya itu panjang, cukup nyentrik dan sebenarnya enak sekali sih. Saya suka keris-keris dengan walaupun ukuran normal tapi bagian peloannya kecil itu saya suka. Kelihatannya nyentrik gitu loh, sederhana tapi mempunyai nilai pandang yang lebih enak kalau saya mengatakan seperti itu. Dan di bagian ini bagian dedernya sobat. Bagian dedernya ini memakai deder model dedernya Surakarta. Ini agak melengkung sobat loh. Ini cukup antik. Ini saya belum pernah mendapatkan deder seperti ini.
yang memang original lokasian loh ya. Memang original lokasian itu saya baru ini saya mendapatkannya. Terus yang dedenya itu cekung, ini bagian sini cekung. Rata-rata ya biasa polosan, tapi ini cekung dan ini sangat detail. Cekung dan sangat detail. Ini bagian apa ini, ukiran di bagian ininya juga detail. Ini ukiran-ukiran lawasan. Ukiran lawasan, dan saya mengatakan enak ini dipandang. Kalau mungkin kita belanjanya di market online mungkin juga banyak yang unik-unik, itu banyak. Tapi ini kebetulan saya dapatkan dibuat di era-era dahulu, karena ini lawasan. Dibuat di era-era dahulu yang memang dahulu itu alatnya sangat sederhana sekali, dan menghasilkan suatu hasil kreasi yang indah. Lah itulah yang membuat suatu keantikan dari bahan jenis antikan yang memang original lawasan, sobat. Oke sobat, ini tidak memakai pendok sobat, tidak memakai penda ya sobat. Ini pendanya tidak ada, ini hanya ini seperti ini. Kita coba lihat isinya sobat ya. Ini kita langsung sebut aja ya, karena memang nyun sewu ini tenaganya, ini ya alatnya ya seperti ini. Kita hanya memakai sendiri, kita rekaman sendiri, sehingga tidak ada yang memegangi gitu. Ini sobat, ini juga sudah muncul biang-biang karat ini sudah, mungkin agak lama ini nggak saya buka, sehingga eman sih sebenarnya kalau keluar karatnya seperti ini. Nah, inilah sobat penampakan dari pusaka yang ini saya katakan ini original sepuh. Ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut sobat. Ciri-cirinya bilahnya lurus, di bagian sorsoran, pusaka ini juga tidak terdapat ricikan apapun, hanya apa ini, pejetan, gandengnya polos, gonjonya juga polosan, tidak ada serawean dan tidak apapun. Nah, ini keris ini garapnya cukup sedang-sedang saja sobat ya. Ini garap sedang-sedang saja, namun pamornya yang agak lumayan sobat. Pamornya cukup lumayan, agak lumayan. Cuma pamornya kayak katakan pamornya itu dwi pamor. Di bagian sini sobat, di bagian sini ini kayak pamor ujung gunung ya. Kalau bisa ujung gunung atau apa ya, mungkin para sobat yang lain mempunyai referensi. Kalau dari bawah itu lurus sampai sini dia kayak junjung derajat, seperti ini. Ini termasuk kategori pamor apa ya sobat? Ini original loh sobat, ini tidak larasan, tidak baru, tidak STW-nan. Ini 100% jaminan original, bisa diteskan dimanapun. Silahkan ditanyakan sama temannya atau saudaranya yang memang sudah ahli di dalam dunia pertosan ajinan. Silahkan ditanyakan saja, mungkin untuk lebih memantapkan apabila ada yang memang tertarik dengan pusaka ini. Silahkan saja. Oke, ini coba sampai amati biar saya aja. Ini kameranya nggak autofokus lah mana ya, agak sulit memfokuskan sobat. Seperti ini dari ujung peksinya, ujung peksi sampai ujung dari bilahnya, sampai amati. Ini original sobat. Nah, di bagian sini sobat, di bagian sini tidak sama untuk pamornya. Ini pamornya kayak hampir kayak saya bisa katakan Raja Gundolo di sini. Ini kayak pamor apa ini? Kalau ini saya mengatakan ini pamor kala jengking sobat. Ini pamor Raja Gundolo kalau jengkingan. Seperti ini.
Coba sama amati ya. Ini kalau panjenengan mengatakan pamor apa ini? Di sini ini ada kayak simbol, pamornya itu kayak simbol. Kayak simbol. Kayak sini mungkin dari para sobat yang memang masih mempercayai begitu dalam terkait dengan Tosanaji khususnya keris. Karena sini kalau menurut Bang Komet sendiri auranya berbeda dari keris-keris yang lain. Keris ini kayak bukan keris yang dibuat di Jawa, sobat. Keris ini tidak dibuat oleh Empu Jawa. Ini sangat berbeda, sangat ya memang berbeda. Menurut Bang Komet loh ya. Ya situ nomor kedua lah, yang penting besinya, bahannya, originalnya saja yang kita bahas. Ini keris brojol. Keris brojol dengan pamornya itu pamor ujung gunung. Mungkin saja lah ya kalau tidak salah. Kalau mungkin salah silahkan saja dikomentari, sahabat ya. Tidak apa-apa, itu sebagai tambahan ilmu bagi Bang Komet dan para pemirsa yang lain. Ini masuknya dalam pamor apa? Ini kalau Bang Komet mengatakan pamornya ujung gunung, sobat. Ujung gunung, dan ini yang pasti original. Ora original ini STW-nan. Tak balik duit, cek tak kayak keris. Guyonane gitu, sobat ya. Oke, sobat ya. Begitu hasil review dari Bang Komet pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi gambaran dari para sobat pemirsa yang memang mencintai atau menyukai dari dunia Tosanaji sebagai wujud pelestarian budaya Nusantara. Maaf, ini sebelumnya tadi belum saya ukur ya. Ini belum saya ukur panjangnya berapa ini. Panjangnya berapa kita ukur, sobat. Panjangnya ini 34. Panjang bilahnya 34 cm, sobat. Kurang sedikit 33,5 sampai ujung peksi ini 40 cm, sobat. Ini keris dengan dapur brojol dengan pamornya ujung gunung. Ini mempunyai estimasi luar Jawa, sobat. Ini saya mengatakan ini benar atau tidak, saya intinya gambaran estimasinya ini luar Jawanan. Oke, terima kasih, sobat, untuk telah menonton dari video Bang Komet pada pagi hari ini. Silakan saja apabila menyukai dari konten pada pagi hari ini, ditekan tombol like-nya, sobat. Ditekan tombol like, tekan tombol subscribe. Notifikasinya jangan lupa diaktifkan biar tidak ketinggalan dari video-video terkait dengan pusaka original pedesaan, sobat. Oke, dari Bang Komet matur suwun telah menonton. Ngapunten sedaya kalepatan, sobat. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila ada kekurangan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.